Shalom. Salam jumpa bersama Kakak Tessa di sini. Di hari ini kita akan makan sekolah minggu kita. Untuk itu, sebelum kita memulai, mari kita satu di dalam doa. Adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu online kita di hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu bagi kehidupan kami dari hari lepas hari. Di saat ini Tuhan, kami datang, kami mau berdoa, kami mau memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah sekolah minggu online kami, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, boleh jadi di dalam nama-Mu. Dan di kesempatan ini juga Tuhan, kami hendak membaca dan mendengar dari sedikit dari firman Tuhan-Mu. Kiranya Engkau bersabda atas firman ini, dan kiranya firman ini boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari Tuhan. Ini doa kami bawa doa kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu, dan kepadamu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab. Untuk itu, adik-adik diminta untuk meminta bantuan kepada orang tua untuk membuka Alkitab dan juga meminta orang tua untuk membacanya bersama-sama dengan adik-adik ya. Oke adik-adik, dari pembacaan Alkitab kita tadi akan mengantarkan kita ke cerita kita di hari ini. Di bawah subpokok bahasan Injil yang menggerakkan, yaitu Yohanes Pembaptis. Kakak Tessa akan memutarkan ceritanya, silakan adik-adik menyimaknya ya. Pada zaman dahulu, sebelum Yesus lahir ada seorang yang bernama Yesaya. Dia yang menulis tentang janji Tuhan kalau akan ada seorang pengirim pesan yang spesial yang akan menyiapkan orang untuk menyambut kedatangan Yesus, yaitu Mesias. Orang itu adalah Yohanes, anak Zakaria dan Elisabet. Yohanes sedikit berbeda dengan orang lain. Bajunya terbuat dari bulu unta dan ikat pinggangnya dari kulit. Dia hidup sederhana dengan makan belalang dan madu hutan. Dia tidak suka berkhotbah di kota, tetapi dia lebih suka berkhotbah di padang gurun. Orang-orang datang dari Yerusalem dan dari seluruh Yudea untuk belajar dari pengajaran Yohanes. Waktu dia berkhotbah di padang gurun Yudea, dia berkata pada orang-orang itu, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Dengan petunjuk Tuhan, dia menantang orang-orang itu untuk bertobat dan membaptis mereka di sungai Yordan sebagai simbol dari pertobatan mereka. Itulah sebabnya mengapa dia dipanggil Yohanes Pembaptis. Di antara orang-orang yang datang untuk mendengarkan Yohanes, ada beberapa orang Farisi dan Saduki yang juga datang untuk dibaptis. Ketika Yohanes melihat mereka, dia berseru, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya. Dia akan memisahkan gandum dari debu jerami. Dia akan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika Yohanes Pembaptis menyiapkan hati orang-orang untuk kedatangan Yesus, kita harus menyiapkan hati kita juga. Kita belajar bahwa cara menyiapkan hati kita adalah dengan bertobat. Dan bagi kita, bertobat itu adalah ketika kita harus berbalik dari semua dosa-dosa kita dan mengikuti Yesus.
Bukalah hati kalian hari ini. Akuilah bahwa kita ini orang yang berdosa dan bahwa kita memerlukan juru selamat untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Sekaranglah waktunya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kamu. Nah adik-adik, itu cerita kita di hari ini. Semoga adik-adik dapat mengerti dan dapat memahaminya ya. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita di hari ini, mari adik-adik semuanya tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala, dan kita satu di dalam doa. Berdoa, mulai. Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Di saat ini kami selaku anak-anak-Mu boleh selesai dengan sekolah minggu kami. Dan kiranya Tuhan, kami mohon apa yang diterangkan oleh kakak pengasuh, apa yang diceritakan, boleh kami memahami dan kami mengertinya Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami dengar menjadi pegangan di dalam kehidupan kami dan hari lepas hari Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberi kami kekuatan, kesehatan, berkat kehidupan. Engkau mau tutup, bungkus, lindungi, sertai kami. Jauhkan kami dari mara bahaya, kejahatan, kecelakaan, kuasa kegelapan, hingga maut sekalipun yang tidak Engkau kehendaki Bapa. Tuhan Yesus, ini doa kami taruh doa kami ke dalam tangan kasih-Mu dan hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Oke deh adik-adik, sekolah minggu kita di hari ini mulai selesai. Terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu di hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah!